Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Lahul mulku wa lahul hamd wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illa anta la ma'budu illa hu. La ilaha illa anta huwa khaliqu kulli syai'. La ilaha illa anta badi'us samawati wal ardh. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di kesempatan khutbah Jumat yang alhamdulillah di antara dari rukun-rukun Jumat adalah seorang khatib menasihatkan kepada seluruh kaum muslimin agar senantiasa di atas ketakwaan kepada Allah, yang senantiasa melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Itulah definisi takwa yang didefinisikan oleh para ulama, yaitu fi'lul awamir wa tarkul ma'asi, atau sebagian mendefinisikan adalah fi'lul awamiri wa tarku an-nawahi, yaitu seseorang melakukan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Dan di antara perintah Allah yang teragung, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala sampai menyebutkan hampir ratusan kali di dalam Al-Quran, adalah perintah menegakkan sholat. Yang di kesempatan kali ini kita melihat di badan-badan kaum muslimin, perintah sholat atau ketegakan sholat itu jauh dari yang ditegakkan dari para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sholat adalah perkara yang ma'ruf, perkara yang diketahui oleh kalangan kaum muslimin. Sampai anak kecil semua orang memahami apa itu sholat. Sholat, maka dari itu ketika kita melihat di dalam Al-Quran 30 juz, kata sholat terulang lebih dari 60 kali. Dan tidak ada satu kalimat-kalimat sholat kecuali Allah mendatangkan kalimat sholat dengan kalimat ma'rifah. Kalimat yang diketahui pelaksanaannya, diketahui tentang syariat disyariatkannya, diketahui tentang pelaksanaan yang telah dicontohkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dari itu perkara solat adalah perkara yang ma'ruf, perkara yang rutin, perkara yang sering dilakukan. Akan tetapi banyak di badan-badan kaum muslimin yang meninggalkan solat, atau ada yang melakukan solat tapi hatinya tidak bergetar ketika melakukan solat, atau ada yang melakukan solat tapi mereka berdiri dalam keadaan solat. Idza qamu ila sholati qamu kusala, yang dimana kalau dia berdiri untuk melakukan solat, mereka berdiri dalam keadaan malas. Mereka lah yang disebutkan orang-orang munafik yang diceritakan di dalam Al-Quran. Perkara solat adalah perkara yang agung. Solat adalah sesuatu perintah yang seluruh perintah Allah perintahkan melalui malaikat Jibril alaihissalam. Perintah zakat diturunkan dengan melalui malaikat Jibril. Perintah haji, perintah umrah, perintah dan segala perintah yang ada itu melalui malaikat Jibril, tapi tidak seperti dengan salat. Ketika Allah memerintahkan salat, Allah mengundang langsung nabinya untuk naik ke sisinya, yaitu di Sidratul Muntaha, di tempat Allah berada di atas arsy, yang dimana perintah itu diperintahkan oleh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam, yang dimana pada malam itu yang dikenal dengan malam Isra Miraj Nabi, disitulah malam diperintahkan solat, yang pada saat itu di mana perintah solat diagungkan oleh para malaikat, yang ketika perintah itu diambil sampai Nabi berjalan-jalan di tempat penciptaan para malaikat. Ini adalah perkara yang agung. Jadi solat ketika kita melihat di dalam Al-Quran dari ucapan-ucapan Allah,
tentang berbicara tentang salat, seluruhnya digandengkan dengan iman. Maka dari itu telah datang dalam hadis Jabir yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam bab iman. Imam Muslim menempatkan tentang salat, meninggalkan salat masuk dalam bab iman yang menunjukkan adalah salat pemisah antara orang yang beriman dengan orang yang kufur. Walaupun kekufuran itu dinisbatkan kekufuran jikalau dia meninggalkan disebabkan dia tidak yakin tentang disyariatkannya syariat salat. Maka dari itu ketika kita melihat di dalam Al-Quran lebih dari 60 kali dengan memakai ma'rifah dan selainnya bergandengan dengan kalimat ma'rifah dengan nakirah sehingga dia menjadi ma'rifah. Misalnya di firman Allah Azza wa Jalla, Allah menggandengkan tentang salat, alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas shalah, yaitu orang-orang yang beriman dan orang-orang yang menegakkan salat. Allah Azza wa Jalla, wa aqimus shalah wa atuz zakat, dirikanlah salat, tegakkanlah zakat. Yang Allah Azza wa Jalla mengatakan dirikanlah salat, tegakkan salat. Jadi bukan hanya melakukan salat, menegakkan salat adalah seseorang mempertemukan syarat-syarat dan kewajiban dan rukun-rukun di dalam salatnya. Kemudian di antara di badan-badan kaum muslimin yang di hari ini kaum muslimin banyak masalah. Di hari ini terjadi masalah ekonomi yang begitu besar yang menyulitkan para orang-orang tua, yang menyulitkan belanja para anak-anak muda. Sehingga mengapa dia tidak keluar dari masalah ini? Disebabkan dari badan-badan kaum muslimin tidak menjadikan salat sebagai penolong dan sebab jalan keluar dari masalah mereka. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah berjanji tentang orang-orang yang memiliki masalah, ketika ia berada kepada Allah, kembali kepada Allah, maka Allah akan menolongnya dengan cara ia melakukan salat. Maka dari itu Allah Azza wa Jalla berfirman, wasta'inu bis-sabri was-salah, memohon pertolonganlah kalian kepada Allah. Idza sta'anta fasta'in billah bis-sabri was-salah, dengan sabar dan salat kepadanya. Kemudian di antara perjanjian Bani Israel kepada Allah Azza wa Jalla di antaranya menegakkan salat. Kemudian di ayat-ayat lain banyak sekali perintah-perintah salat yang Allah nisbatkan kepada dirinya, bahwasanya salat adalah perkara yang agung. Maka dari itu di badan-badan kaum muslimin kembali kita ingatkan agar hendaknya kita memperhatikan salat-salat kita. Bagaimanakah kedekatan salat kita? Karena salat kita itulah pembicaraan hamba, kelesatan seorang hamba kepada Tuhannya ketika ia berlesat-lesat di dalam salatnya. Aqulu qouli hadza bima tasma'un minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di hari ini kita melihat kelakuan-kelakuan kaum muslimin dalam meninggalkan salat itu sudah hal yang biasa. Padahal di dalam agama kita, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan, telah menekankan tentang perbedaan seorang mukmin dan orang yang munafik itu bisa dibandingkan dengan salatnya. Perbedaan antara seorang yang taat kepada Allah dan seorang yang kufur itu bisa dibandingkan dengan salatnya. Dan sebagaimana ayat-ayat yang telah kita bacakan, bahwa salat Allah senantiasa menggandengkan dengan keimanan. Kemudian salat di antara keagungannya, Allah memerintahkan salat tidak melalui dengan perantara, akan tetapi langsung menghadap ke sisinya. Kemudian di antara keagungan salat itu adalah salah satu perjanjian yang dijanjikan dari Bani Israel, yaitu salah satunya adalah perintah melakukan salat. Kemudian kita melihat dari perintah salat
Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza saluhat a'malu kullu wa idza fasadat kullu." Yang kalau amalan salatnya baik, maka baik seluruh amalnya. Akan tetapi jikalau salatnya buruk, ketika dihisab di hari kemudian, maka seluruh amalannya buruk. Walaupun kita rajin bersedekah, berhaji berkali-kali, berumrah berulang kali, tapi kalau kita meninggalkan salat atau salat kita rusak, maka seluruh amalan kita dinilai rusak. Kenapa? Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza saluhat." Idza ini bisa bermakna idza sababiyah dalam bahasa Arab. Jikalau baik, saluhat a'malu kullu, maka barulah amal yang lainnya baik. Idza fasadat, jikalau buruk, fasadat a'malu kullu, maka amalan-amalan yang lain menjadi rusak. Di antara juga keagungan salat. Salat adalah amalan yang paling terakhir hilang di muka bumi, dan di antara keburukan akhir zaman adalah ketika seseorang meninggalkan salat. Maka dari itu, di kesempatan khutbah yang kedua ini, kembali sang khatib menasihatkan untuk diri sendiri dan kepada kaum muslimin agar kita menghisab diri-diri kita. Yang dari mana perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, "Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu, fa innahu man yuhasibu nafsahu tayassara fi hisabillahi fi yaumil qiyamah." Kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, hisablah diri-diri kalian sebelum Allah menghisab kalian, karena sesungguhnya orang-orang yang senantiasa menghisab dirinya, mengevaluasi dirinya di dunia, dia akan dimudahkan hisab Allah di hari kiamat. Sekarang kita menghisab diri kita. Berapa seriusnya kita melakukan salat? Jikalau kita sudah menjaga salat 5 waktu kita, tanyakan kepada diri kita, betapa nikmat salat itu. Apakah salat bisa menjadi penyejuk pandangan kita? Apakah salat sudah bisa menjadi penolong kita? Apakah salat sudah bisa menggetarkan hati kita? Apakah salat bisa menjadi perasaan seakan-akan kita berbicara dengan Allah? Apakah salat sudah menjadi kenikmatan di dalam kehidupan kita? Ini yang bisa kita berikan dan ingatkan kepada kaum muslimin sekalian, bagi siapa meninggalkan salat, agar hendaknya ia melakukan salat, dan barang siapa yang tidak merasakan kenikmatan di dalam salat, maka hendaknya ia menangis kepada Allah, bertobat kepada Allah, beristighfar kepada Allah, dan memohon kepada Allah agar dia diberikan kenikmatan di dalam salat. Yang dimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara kenikmatan yang Allah berikan kepadanya di dunia, ju'ilat lis-salati qurrata aini. Yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dijadikan salat menjadi penyejuk pandanganku. Maka dari itu, kalau kita berbagai masalah yang berada dalam kehidupan kita, namun tidak tersolusikan dengan salat, maka ketahuilah ada sesuatu yang bermasalah di dalam salat kita, atau ada sesuatu yang kita lalai dari kewajiban-kewajiban salat kita. Yang ini yang bisa kita berikan dan ingatkan kepada kaum muslimin. Sekali lagi kami mengajak kepada kaum muslimin yang belum melakukan salat agar hendaknya menjaga salatnya, karena ini diantara sifat-sifat yang dijanjikan oleh Allah untuk mendapatkan surga firdausnya, yaitu salah satunya adalah dengan salatnya khasyi'un. Mereka takut di dalam salatnya, merasa menghadap kepada Allah. Aqulu qouli hadza, barakallahu li wa lakum wa fil Qur'anil Karim, innahu huwal ghafurur rahim. Taqabbalallahu minni wa minkum, wa aqulu lakum innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma nas'aluka bimannika wa judika wa karamika an taj'ala salatana bi qurrati aynina. Ya Allah, ya Tuhan kami, ya Allah yang maha melembutkan hati kami, jadikanlah salat-salat kami sebagai penyejuk pandangan kami. Allahumma nas'aluka bimannika wa judika wa karamika. Ya Allah, kami memohon kepadamu dengan kemuliaan dan keagungan-Mu agar Engkau menjadikan salat kami sebagai penolong dalam segala masalah kami. Allahumma nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina
Allahumma qina bihalalik. Allahumma nas'aluka an taj'alana minal muhafizina ila shalah. Allahumma an taj'alana minal muhafizina ila shalah. Allahumma nas'aluka bimannika wa judika wa karamik an tadkhulal jannatal firdaus bighairi hisabin wala adab. Allahumma ajirna minan nar. Aqulu qouli hadza wastaghfiru fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Aqimus salat.